يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما نلوذ به سواك عند حلول الحادث الآخرين. نبينا لكن النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتاهر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila darajat sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha susan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar la hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus para pengurus Masjid Jami Nurul Khil'ah, khususnya Ketua DKM dan juga semua jajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama duduk bersimpuh di majelis yang kita cintai, di tempat yang mulia, dalam rangka kita menambah wawasan pengetahuan dan sekaligus menambah nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pelajaran kita saat ini sampai pada makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyarata. Maqalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minal khisali fil jannati khairum minal jannah nafsiha. 4 perkara yang berada di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. 4 perkara di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Al-khuludu fil jannati khairun minal jannati. Bisa kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kekal berada di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Ai itolatul iqamati fil jannati, yaitu memanjangkan. Kalau arti secara harfiahnya ini memanjangkan, artinya lama tinggal di dalam surga. An'amu itu lebih nikmat li ahliha, kepada penghuni surga, min wujudi nafsil jannati, daripada wujud zat surga itu sendiri. Wujud surga itu sendiri. Jadi kita ini berada di dalam surga, kekal selama-lamanya, itu lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri. Karena surga itu udah tempat kenikmatan. Orang yang berada di dalam surga penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan, dan kesenangan di dalam surga. Makanya kekal di dalamnya itu adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha khairum minal jannah. Wa khidmatul malaikati, dan memberikan pelayanan para malaikat fil jannati di dalam surga, li ahliha kepada penduduk surga, khairun itu lebih baik minal jannati daripada surga itu sendiri. Berarti manusia lebih tinggi tingkatannya, martabatnya, derajatnya daripada malaikat. Yang dilayanin manusia yang menjadi penghuni surga, yang memberikan pelayanan adalah malaikat. Mana yang lebih mulia, yang dilayani apa yang melayani? Nah, yang dilayani berarti manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Ya, itu lebih nikmat. Allah. Hanya surga itu tempat di mana orang-orang soleh, orang-orang yang bersih, suci hatinya, dekat pada Allah, takwa, benar-benar merupakan idaman orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau waliullah, dia tidak peduli tempatnya di surga atau di neraka, yang penting Allah ridho. Itu para wali itu begitu. Fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifa'i ahli jannah. Maka
memberikan pelayanan para malaikat itu menunjukkan terhadap tambah atau lebih tingginya derajat penduduk surga. Jadi penduduk surga itu lebih tinggi daripada malaikat. Ya, hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga itu tingkatannya, martabatnya, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Wajiwarul anbiya'i, dan bertetangga kepada para nabi di kasril jim, jiwar, wadummuha, dan dibaca domahnya juar boleh, min kurbihim, dari saking dekatnya kepada para anbiya. Makanya dikatakan jiwarul anbiya, menjadi tetangga para nabi, fil jannati, di dalam surga, li ahliha, kepada penghuni surga, iku khairum minal jannati, lebih baik daripada surga itu sendiri. Ya, itulah keistimewaan orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat tersendiri, bisa dekat dengan para nabi, syuhada, sholihin. Bertetangga dengan para nabi itu jauh lebih hebat, lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebagus-bagusnya para anbiya itu rafiqa, sebagai teman. Jadi sebagus-bagusnya teman itu adalah para nabi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebagus-bagusnya para nabi adalah sebagus-bagusnya teman adalah para nabi. Waridallahi ta'ala, dan ridho Allah ta'ala fil jannati, di dalam surga, an ahliya, dari penduduk surga, khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ridho Allah itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kenapa? Li'anna ridwanallahi ta'ala, karena sesungguhnya ridho Allah ta'ala akbaru min jami'in ni'ami, itu lebih besar daripada semua nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling nikmat kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memperoleh ridho Allah, aman udah. Ya, udah aman. Makanya yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arba'atun minal khiswali, dan 4 perkara finnari, di dalam api neraka, syarrum minan nar, itu lebih buruk daripada api neraka itu sendiri, nafsiha. Wa arba'atun minal khiswali finnari syarrum minan nari nafsiha. 4 perkara di dalam api neraka itu lebih buruk daripada api neraka itu sendiri. Al-khuludu fin nari syarrum minan nar. Kekal di dalam api neraka itu lebih buruk daripada api neraka itu sendiri. Sebab kalau di dalam api neraka memang hidupnya penuh dengan siksaan. Ya. Ayatul iqamati, lamanya tinggal fiha, di dalam api neraka, asyaddu ala ahliha, itu lebih berat atas penduduk api neraka itu, min dukhuliha, daripada masuk dalam api neraka itu sendiri. Ya, api neraka itu udah jelek, udah buruk, tapi kekal di dalamnya justru lebih buruk lagi. Sebab mengalami siksaan setiap saat, setiap waktu. Tidak ada waktu istirahat. Selalu berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya neraka. Di mana neraka itu tempat menyiksa
orang-orang yang banyak berbuat dosa, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawbikhul malaikatil kuffara finnari syarrum minan nar. Wa tawbikhul malaikatil kuffara, dan menjelek-jelekkan, mencaci maki para malaikat kepada orang-orang kafir di dalam api neraka, syarrum minan nar, itu lebih buruk daripada api neraka sendiri. Ini dicaci maki oleh para malaikat penduduk api neraka, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Fataubikhul at-ta'yiru, taubih itu ya sebenarnya artinya ya menjelek-jelekkan, ya bisa juga diartikan teguran keras gitu ya. Ini taubih, ta'nif, tahdid, ini hampir sama artinya ya. Ta'yir juga sama. Ini semua hampir sama ini. Fataubihu, adapun taubih itu yang dimaksud teguran. At-ta'iru ada mencerca ya mencaci maki. Wa ta'nif ya teguran keras. Wa tahdid ya nakut-nakutin, artinya ya teguran yang keras juga. Ya dari malaikat terhadap penghuni neraka. Itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Wajiwaru syaitani finnari, dan bertetangga dengan syaitan di dalam api neraka, syarrum minan nari, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Fa syaitanu qarinu ahliha, maka syaitan itu adalah kawan penduduk neraka. Fi silsilatin wahidatin, dalam satu rantai. Jadi dirantai, digabung jadi satu dengan setan nanti di neraka. Orang-orang yang durhaka, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabullahi ta'ala finnari, adapun kebencian murka Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, syarrum minan nari, itu lebih buruk daripada api neraka sendiri. Kalau Allah sudah marah, Allah sudah benci, itu sudah lebih buruk daripada api neraka itu sendiri. Sebab di dalam neraka selalu disiksa karena murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlullahi ta'ala, yang dimaksud ahlullahi ta'ala ini para wali ya. Wa ahlullahi ta'ala, dan para wali, maksudnya keluarga Allah ta'ala, la yubaluna, mereka tidaklah peduli, min dukhulin nari, daripada masuk dalam api neraka. Terserah Allah, dia masuk neraka apa masuk surga, nggak peduli nih kalau waliullah. Idza hasala lahumur ridwanu minallahi ta'ala, apabila berhasil bagi mereka memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, udah nggak peduli mau di neraka, kalau sudah diridhoi oleh Allah taala nggak masalah. Di neraka kalau diridhoi oleh Allah itu penuh dengan nikmat. Fal hayatu wal aqaribu finnari, maka ular-ular itu, kalajengking itu finnari, berada di dalam api neraka. Ini untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Di sana ada ular-ular besar, ada kalajengking. La tata'allamu biha, ini ular-ular dan kalajengking berada di dalam api neraka, tidak merasa sakit. Kenapa? Li'annallaha ta'ala radiya anha, karena Allah Subhanahu wa taala ridho daripada ular-ular dan kalajengking. Fi duhulihan naro, berada di dalam api neraka. Jadi mereka masuk ke dalam api neraka itu dapat ridho dari Allah. Jadi nggak merasa panas, nggak merasa sakit. Ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa.
sebagai pencuci bersih orang-orang yang durhaka dan berbuat dosa. Wal maqalatul asyruna, maqalah yang ke-20. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, yaitu ahli ma'rifat. Inna su'ila, ketika ditanya, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Ai ala ayyi halin anta, bagaimana keadaanmu? Itu gampangnya. Ini mereka kalau ditanya nih ya, para ahli ma'rifah, ahli hikmah, faqala, maka ahli hikmah menjawab, ana ma'al maula, saya ini bersama Tuhan pelindung. Bersama pelindung maksudnya Allah. Ana ma'al maula, saya ini bersama pelindung, bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi seluruh makhluknya. Al-mutawalli, zat yang mengatur, yang mengurus, li umurina, bagi urusan-urusan kami, alal muwafaqati li awamirihi, untuk bisa sesuai terhadap perintah-perintahnya, pelindung. Artinya Allah yang maha pelindung. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia katakan ana ma'al maula, saya ini bersama Tuhan pelindung, Allah maksudnya. Bersama Allah ta'ala itu maksudnya selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ahli hikmah. Wa ma'an nafsi alal mukhalafati, dan bersama nafsu itu akan menyalahi limuradatiha, terhadap keinginan daripada nafsu itu sendiri. Ini nafsu. Kalau nafsu itu bertentangan, karena memang kalau untuk kebaikan nafsu tidak suka, kalau untuk keburukan maunya nafsu gitu. Wa ma'al khalqi 'alan nasihah, dan bersama manusia, makhluk, 'alan nasihati, atas nasihat. Wahia, adapun nasihat itu ad-du'a'u, adalah doa. Doa itu artinya ngajak ila ma fihi shalahu, kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Wan nahyu amma fihil fasad, dan mencegah daripada apa yang ada di dalamnya kerusakan. Itu namanya nasihat. Ad-du'a, mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada berbuat kerusakan. Wa ma'ad dunya ay mata'iha, dan bersama dunia atau kesenangan dunia, ala darurati, atas keadaan kebutuhan yang pasti ya. Maksudnya kalau untuk ke dunia, kebutuhan kita itu apa saja, jangan berlebihan, gitu maksudnya. Alat darurah, terhadap kebutuhan yang pasti, yang mendesak. Al-hajati, yang dibutuhkan. Al-lazimati, yang pasti. Allati la madfa'ala biha, yang tidak bisa dapat ditolak. Apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Itu namanya kebutuhan yang pasti, yang tidak bisa tidak, harus ada. Gitu. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, maqalah yang ke-21. Maqalah kaping selikur. Ikhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin, telah memilih sebagian ahli hikmah, yaitu ahli ma'rifah, arba'a kalimatin, 4 kalimat. Ay arba'a jumalin, 4 jumlah. Min arba'ati kutubin, dari 4 kitab. Samawiyatin,
yang diturunkan dari langit, namanya kitab samawi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu namanya kitab samawi. Minat Taurati, ahli hikmah memilih dari kitab Taurat. Apa yang dipilih kalimat itu? Man radiya bima a'tahullahu ta'ala minar rizki istiraha di dunia wal akhirah. Man radiya bima a'tahullahu ta'ala, barang siapa yang rela ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, minar rizki, berupa rizki, istaroha, maka dia akan nyaman, akan merasa senang. Ai soro ta'abuhu zahiban, kepayahannya akan hilang kalau ridho apa yang telah Allah berikan kepadanya. Udah nggak ada beban, ya nggak lihat orang lebih daripadanya, tapi dia mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, itu namanya hilang nanti rasa capeknya, rasa lelahnya. Fid dunya wal akhirati, baik lelah di dunia maupun lelah di akhirat, itu akan hilang karena ridho terhadap apa yang telah Allah karuniakan sebagai rezeki. Wa minal injili, dan memilih ahli hikmah itu dari kitab Injil. Kalimatnya apa? Man hadama syahawati, barang siapa yang menghancurkan syahwat. Ai man taraka mustaqatis nafsi, siapa orang yang meninggalkan sesuatu yang dirindukan oleh nafsu. Azza, maka dia akan menjadi perkasa atau mulia. Ai sara qawiyan, maka dia akan menjadi kuat. Artinya kuat itu jaya. Orang yang mampu menghancurkan syahwatnya, meninggalkan yang dirindukan oleh nafsu, maka orang itu akan mulia, akan jaya, begitu. Baik di dunia maupun akhirat. Di dunia wal akhirah. Itu pilihan daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Injil oleh sebagian ahli hikmah. Wa minaz zaburi, dan ahli hikmah memilih lagi dari kitab Zabur. Kalimatnya man tafarrada bi nafsihi wa bimalihi anin nasi naja, barang siapa yang menyendiri bi nafsihi dengan dirinya, wa bimalihi dan dengan hartanya, anin nasi daripada manusia, daripada orang banyak, naja maka ia akan selamat. Ay khaluso, akan selamat, minal halaki daripada kehancuran. Wa ba'uda anhu, dan jauh dia daripada kehancuran di dunia wal akhirati, baik kehancuran dunia maupun kehancuran akhirat. Kalau dia mau menyendiri, tidak campur tangan banyak orang ya, terhadap urusannya, baik urusan pribadinya maupun harta bendanya. Wa minal furqani, dan ahli hikmah memilih daripada Al-Quran, Al-Furqan, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalimatnya apa? Man hafidhal lisana mimma la faidata fihi wa mimma la yu'taddu bihi salima. Man hafidhal lisana, barang siapa yang bisa menjaga lidah, mimma la faidata fihi, daripada omongan yang tidak ada faedahnya, wa mimma la yu'taddu bihi, dan daripada perkara atau sesuatu yang tidak dapat dianggap, dihitung, artinya sia-sia,
tidak ada nilainya. Kalaupun dia berbicara, dia lebih baik menjaga lidahnya. Salima, maka dia akan selamat. Khuluso, selamat minal afati, daripada bahaya fid dunya wal akhirati. Baik di dunia maupun di akhirat dia akan selamat karena mampu menjaga lidahnya. Dan orang yang mampu menjaga lidahnya ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga, hafidul lisan, ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga lidah, sabda Nabi. Karena menjaga lidah itu termasuk pekerjaan yang tidak mudah. Kalau dengar sesuatu orang berbicara yang agak janggal sama kita, lidah kita ini udah pengen muter. Nah, udah pengen berbicara. Rahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu asyaratu ajzain. Keselamatan itu ada 10 bagian. Keselamatan itu ada 10 bagian. Tis'atun fis somti, yang 9 bagian itu keselamatannya terdapat di dalam diam. Tuh, diam itu ada 9 itu keselamatan. Wal asyiru, adapun keselamatan yang 10 fil uzlati anin nasi, uzlah ya daripada manusia. Apa uzlah? Menghindar, menjauh daripada manusia. Kenapa menghindar? Daripada dia bergaul dengan manusia, banyak omongan yang sia-sia, justru malah yang mengandung banyak dosa. Makanya lebih baik uzlah. Kalau suami istri mengeluarkan mani di luar rahim, udah bersepakatan, itu namanya azal. Ya, azal. Mengeluarkan air mani di luar rahim orang perempuan. Kalau udah ada kesepakatan berdua, karena mungkin istrinya nggak mau hamil, KB ya kagak mau gitu. Kalau udah sepakatan suami istri, itu namanya disebut azal. Kalau orang menghindar dari pergaulan, itu dinamakan uzlah. Itu namanya istilah. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wallahi, demi Allah, mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'uni amin. Wallahi, demi Allah, mabtulitu, tidaklah aku ini diuji bi baliyatin, dengan satu ujian, illa, kecuali, wa kana lillahi, dan ada bagi Allah, alayya, atas saya, atas aku, fiha, di dalam ujian itu, aitil kalbaliyah arba'uni amin, ada 4 kenikmatan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Sayyidina Umar, dia mendapatkan 4 kenikmatan. Awwaluha, yang pertama, 4 kenikmatan itu, idlam takun aitil kalbaliyatu fi dini. Ini yang pertama, idlam takun, karena ujian itu, aitil kalbaliyah, karena ujian itu, fi dini, maksudnya lam takun fi dini, tidaklah terjadi ujian itu di dalam agamaku.
Itu namanya satu kenikmatan yang lebih istimewa, kenikmatan yang dia rasakan saat mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ujian yang namanya agama itu berat. Contohnya istri kagak mau sholat, itu ujian agama. Anak kagak mau sholat, kagak mau ibadah, itu ujian agama, itu berat itu. Ya, makanya selain daripada itu, ujian dianggap ringan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa innal imtihana fid dini, maka sesungguhnya ujian di dalam agama a'dhamu itu lebih besar minal imtihani fil badani wal mali, dibandingkan daripada ujian badan dan harta benda. Sakit misalnya badan, jatuh misalnya, dan lain sebagainya, itu hartanya habis, itu masih lebih ringan daripada ujian agama. Ujian agama itu dunia akhirat masalah beratnya luar biasa. Wasani, dan yang kedua, Islam takun ay al-baliyah a'dhama minha, karena ujian itu lebih besar daripada apa? Nikmat yang kedua. Ay min tilkal baliyah, daripada ujian itu sendiri. Karena ujian itu lebih besar daripada ujian itu sendiri. Allati asobatni, yang telah menimpaku. Misalnya jatuh kita, habis kulit kita pada jelokop apa namanya, gusruk gitu ya. Pada tekelet itu kulit-kulitnya, itu kan namanya musibah. Tapi girangnya alhamdulillah tulangnya tidak patah gitu ya. Itu namanya kenikmatan yang kedua. Idlam takun baliyatu minha ay min tilkal baliyatil lati asobatni. Wasali, sudah nikmat yang ketiga, idlam takun muharramar ridho, karena tidak ada ujian itu menghalangi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ay mamnu'ar ridho, menghalangi ridho biha ay bitil kalbaliyah, sebab ujian itu. Jadi jangan sampai kita udah dapat ujian kagak ridho, rugi dunia akhirat namanya itu. Ya. Udah susah, miskin, nggak ibadah, itu namanya dunia akhirat gitu. Jadi kalaulah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu kudu ridho, ikhlas menerimanya. Jangan sampai kita ini menolak ujian dari Allah. Banyak ngersulahnya. Banyak ngerundelnya. Itu namanya mamnu'ar ridho. Karena dapat ujian, kita tidak rela, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ikhlas menerima ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Warabi'u, dan nikmat yang keempat, anni arjus sawaba 'alaiha ayatil kalbaliyah, bahwasanya saya selalu berharap akan mendapatkan pahala atas ujian yang Allah berikan kepada saya. Ini nikmat yang keempat, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita ini supaya bisa belajar seperti beliau dalam setiap ujian yang diberikan Allah pada kita. Anni arjus sawaba 'alaiha, sesungguhnya aku ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang selalu ringan,
yang di dalamnya kita ridho, kita ikhlas menerimanya, sehingga mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waqta' alaina abwaab rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.